Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita hari ini sama-sama beribadah di satu tempat yang indah. Saya pertama kali datang ke gedung ini. Walaupun sudah sering ke Solo, tapi ini pertama kali saya mengunjungi gedung yang baru ini. Satu gedung yang sangat indah. Saya masih ingat pertama kali bertemu dengan pemilik lamanya. Tidak punya satu perasaan bahwa tempat ini sangat besar. Tetapi kemarin ketika saya masuk, saya kaget kok gede banget gitu ya. Punya satu sense yang berbeda. Puji Tuhan, di dalam gerakan Reform Injili ada pendeta Stephen Tong yang memiliki satu bakat yang luar biasa, yang mampu menyulap setiap sentimeter menjadi tempat yang indah gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau punya kesempatan mengunjungi GRII yang dibangun, didesain oleh Pak Tong, dia memiliki satu ciri yang luar biasa. Tidak ada 1 sentimeter yang akan dibiarkan sia-sia. Jadi satu hal yang paling terakhir didesain oleh beliau adalah nantinya gudang. Itu adalah tempat yang tersisa, bentuknya yang nggak jelas. Nah itulah jadi gudang. Yang kedua yang terakhir didesain oleh beliau adalah kamar mandi, tempat itu toilet. Sehingga toilet itu seringkali kalau Bapak Ibu sekalian ke RMCI bentuknya itu bisa macam-macam gitu ya. Warnanya luar biasa, nggak ada yang kotak gede itu, nggak ada. Karena beliau punya filosofi, dia orang masuk ke kamar mandi itu cuma untuk 1 menit 2 menit keluar dan nggak ada yang perhatikan isinya itu apa. Yang penting kebutuhan dia terselesaikan. Itu namanya orang masuk kamar mandi. Tapi ruang ibadah orang harus memiliki satu sense di dalam dia sedang beribadah kepada Tuhan. Ada satu sense keagungan, melihat kepada keagungan Tuhan. Nah, hal yang seperti ini sudah hilang dari gereja Protestan. Kalau Bapak Ibu sekalian di gereja Katolik, bangunannya itu selalu tinggi. Sehingga orang masuk ke ruang ibadah punya satu sense keagungan itu ada gitu ya. Tetapi berbeda dengan gereja Protestan, seringkali di dalam ruangan yang biasa saja, sehingga ketika kita masuk sense tinggi itu nggak ada, sense keagungan itu nggak ada. Nah inilah yang seringkali kita gagal di dalam membawa suasana ibadah di dalam teologi kita secara ruang ibadah. Ini banyak arsitek yang tidak mengerti teologi, sehingga tidak mampu memikirkan hal-hal detail seperti demikian. Hal demikian itu selalu ada di dalam desain untuk GRII. Mau sekecil apapun, kalau Pak Tong yang desain, sense ini selalu ada. Jadi bersyukur untuk satu desain yang sangat indah gitu ya. Ini adalah GRII yang kecil tetapi punya kesan yang sangat besar. Satu hal yang sangat indah sekali. Jujur, ini satu GRI yang sangat indah. Kita puji Tuhan untuk hal ini. Baik, mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat dari Kejadian pasalnya yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, kita akan membaca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Kita membacanya bergantian, saya akan membaca ayatnya yang pertama, kemudian Bapak Ibu sekalian melanjutkan ayatnya yang kedua, kita bergantian sampai ayatnya yang ke-7. Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat yang kedua. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.
Maka terbukalah Allah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati kami pada siang hari ini. Sekali lagi kiranya Tuhan boleh menolong kami mengerti akan kebenaran-Mu, mengerti akan isi hati Tuhan, sehingga kami boleh belajar menata hidup kami, belajar makin bertanggung jawab dalam hidup kami, belajar untuk tahu bagaimana menghidupi hidup yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam Kristus Yesus dengan makin hari makin sesuai dengan isi hati Tuhan. Berbelas kasihan kepada kami, kiranya pada siang hari ini Tuhan boleh bertahta sekali lagi atas ibadah kami, dan Tuhan boleh mengubahkan hidup kami sekali lagi. Kiranya hidup kami boleh sekali lagi didekatkan kepadamu ya Tuhan. Dengarlah seruan kami, kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Kita ketika membaca Alkitab seringkali memiliki satu jarak yang sangat jauh. Nanti di jam setengah satu gitu ya, kita akan membahas lebih detail. Tetapi hari ini, pagi ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu problem, di mana ketika kita membaca Alkitab, kita memiliki jarak yang cukup jauh. Kepada perjanjian baru kita memiliki jarak paling tidak 2000 tahun. Dengan perjanjian lama kita memiliki jarak 3.500 tahun. Bahkan apa yang dicatatkan di dalam Alkitab bahkan lebih daripada itu. Karena kalau kita bicara dari zaman Adam, ada yang mengatakan 10.000 tahun, ada yang mengatakan 4.000 sampai 6.000 tahun. Kemudian ada yang mengatakan jutaan tahun gitu ya. Saya pribadi lebih cenderung kepada young earth theory, bahwa ini tidak akan terlalu lama, mungkin hanya sekitar 6.000 tahun dari kita. Kemudian di dalam jarak ini seringkali apa yang dituliskan pada zaman itu kita bacanya dengan kacamata kita zaman ini. Dan inilah yang menjadikan nanti kesulitan kita atau bahkan kelemahan kita di dalam mengerti firman dengan lebih tepat. Ketika kita membaca misalnya Kejadian pasal yang ketiga ini, kita membacanya dengan sekilas dan seringkali kita hanya menarik kesimpulan, ya manusia itu melawan Tuhan. Tuhan katakan A, manusia lakukan B, kemudian kita jatuh dalam dosa dan Tuhan menghukum manusia. Namun ada satu problem besar yang kemudian dipertanyakan dari waktu ke waktu. Jikalau manusia jatuh dalam dosa, tidak melawan Allah, benar manusia berdosa, kenapa hukumannya itu begitu, kalau kita ngomong kasarnya itu begitu parah gitu ya. Manusia itu dijatuhkan hukuman kekal, dan bahkan bukan hanya manusia pertama, melainkan seluruh umat manusia jatuh ke dalam dosa dan kemudian dihukum Allah ke dalam neraka seharusnya. Apa yang terjadi yang membuat manusia itu kemudian dihukum Allah sedemikian rupa? Kemarahan apa yang muncul dari Allah? Kenapa Allah itu begitu marahnya, murka dikatakan di Alkitab, sampai manusia dihukum dengan cara seperti ini? Bukankah ini sesuatu yang keterlaluan kalau kita berpikir satu hari atau nanti siang kita pulang ke rumah, lalu kita kasih tahu anak kita, kita ada makanan di rumah, kita kasih tahu anak kita, ini jangan sentuh dulu, ini buat makan malam. Lalu kita pergi gitu ya, anak kita iseng, atau nggak usah anak kita lah, saya waktu kecil paling seneng ya mama saya bilang jangan, itu saya makan itu. Kadang-kadang mama saya karena dia juga tahu yang mau saya makan dia bilang jangan, yang saya nggak boleh makan dia diam. Jadi akhirnya saya kejebak, saya makan yang memang mesti saya makan gitu ya. Itu ya seorang anak sulit melampaui ibunya. Itu mau nggak mau kita mesti akui, kita keluar dari rahim dia ya, kita pasti tunduk kepada dia sampai kepada satu batasan gitu ya. Jadi mama saya mau saya makan pare, jangan makan ini ya, ini buat papa. Dia pergi, saya makan setengah, terus dia datang, enak. Saya baru tahu saya kejebak gitu ya, makan pare gitu. Ya saya iseng, akhirnya saya tahu saya isengnya saya ternyata ada sumbernya gitu, paling enggak ada sumbernya. Ketika orang tua kita mengatakan atau mama saya mengatakan jangan kamu makan, awas nanti makan. Lalu mama saya pergi, saya ambil makanan itu, saya makan. Apakah mama saya waktu baliknya, kenapa kamu melanggar perintah saya katakan jangan makan? Lalu saya itu ditarik ke dapur, dia ambil golok, lalu saya dipenggal. Buat pemikiran manusia, hukuman itu tidak masuk akal. Karena apa yang menjadi kesalahannya dengan hukumannya itu tidak setimpal. Ini sesuatu yang tidak setimpal. Bagaimana kemudian kita bisa mengatakan Allah yang adil melakukan hal itu? Tetapi dalam zaman modern kemudian orang modern mencari solusi untuk menjawab hal ini. Kemudian orang modern mengatakan, oh sederhana, kenapa halnya seperti ini? Karena Allah itu sempurna, Allah itu kekal, maka hukumannya harus
dalam konteks sempurna dan kekal. Lalu manusia mesti masuk dalam neraka gitu. Lalu kita katakan iya oke lah, sempurna dan kekal, tetapi itu keterlaluan. Cuma langgar satu hukum lalu semua. Kita sulit sebenarnya, sangat sulit mempertahankan hal ini. Jujur kita sangat sulit mempertahankan ini. Teori boleh kita keluarkan, teologi panjang lebar. Kenapa? Karena kita tidak mengerti konteks pada zaman itu. Sebenarnya apa yang terjadi, apa yang dicatatkan oleh Musa di dalam pergumulan bangsa Israel ketika mereka sedang di dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan. Di tengah-tengah perjalanan ini, pergumulan mereka, lalu jawaban Musa atas pergumulan mereka, dan di dalam konteks pemikiran mereka. Nah inilah nanti yang saya akan bahas di jam 12:30, ini iklan baris gitu ya. Di tengah-tengah itu ada iklan baris, nanti jam 12:30 kalau mau tahu jawabannya. Tapi Kejadian pasal 3 ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama kemudian memikirkan di dalam konteks ini. Apa yang terjadi? Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang pertama dikatakan manusia di ayatnya yang ke-26. Ayatnya ke-26. Di dalam Kejadian pasal pertama dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Hanya satu poin yang saya ingin bahas, sisanya nanti siang, yaitu berkaitan dengan gambar Allah. Ketika kita membaca ayat ini mengatakan manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah atau menurut gambar Allah, kita hari ini menafsirkannya nanti dengan panjang lebar. Oh, gambar Allah itu karena kita bersifat pribadi, memiliki ini, memiliki itu, memiliki sifat moral, memiliki kemampuan berpikir, kebenaran dan sebagainya. Pada zaman itu tidak. Pada zaman itu ketika mereka membaca manusia adalah gambar Allah, maka yang dimengerti oleh mereka adalah manusia adalah wakil Allah. Ketika ada satu tempat di mana merupakan wilayah kekuasaan seorang raja, maka patung raja itu akan ditaruhkan di tempat itu. Itulah disebut sebagai gambar raja, gambar Allah itu, gambar penguasa tempat itu. Dan dia memiliki kuasa sebagai wakil yang untuk menyatakan kuasa dari sang penguasa atas wilayah itu. Dia memiliki semacam mandat yang diwakilkan, yang diberikan kepada dia. Walaupun itu hanya satu patung, tetapi patung itu memiliki kuasa mengklaim seluruh wilayah itu adalah wilayah kekuasaannya. Ini yang namanya gambar Allah. Maka ketika manusia ditaruh di atas muka bumi ini diciptakan sebagai gambar Allah, maka manusia itu hadir sebagai wakil Allah di atas muka bumi ini. Ini adalah hal pertama yang kita hari ini sadari namun tidak sadari. Kita sering mendengar gambar Allah ini adalah gambar wakil Allah berkuasa atas muka bumi ini. Oke, kita berkuasa atas dunia ini. Yang kita menjadi fokus kita adalah saya sebagai wakil Allah menguasai dunia. Tapi ada satu hal yang kita gagal membacanya. Ketika dikatakan kita sebagai wakil Allah, maka segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita hadirkan, kita sedang mengerjakannya di dalam nama Allah, di dalam kuasa Allah, di dalam kehendak Allah, atau bahkan di dalam kehadiran Sang Allah. Inilah yang seringkali kita gagal menyadarinya. Benar, saya adalah gambar rupa Allah, saya adalah wakil Allah, tapi saya tidak sadar bahwa keberadaan saya adalah keberadaan sedang mewakili kehadiran Allah, kehendak Allah, dan kuasa Allah. Maka Kejadian pasal ketiga, ketika manusia yang diciptakan, dikatakan dia mendengar apa yang dikatakan oleh si ular. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan si iblis, manusia mewakili Allah menundukkan dirinya kepada iblis. Inilah hal yang fatal dalam Kejadian pasal 3. Di dalam diri manusia
sebagai gambar Allah, ketika dia sebagai wakil Allah menundukkan dirinya kepada yang lain, dia sedang menjambak Allah yang dia wakilkan datang ke hadapan yang lain itu, kemudian ditundukkan kepada yang lain itu. Inilah yang menjadikan Allah murka. Maka ketika bangsa Israel membaca kitab ini, mereka sadar betapa rusaknya mereka di dalam konteks keberdosaan ini. Pertanyaan mereka bukan cuma makan satu buah Tuhan, kenapa kami semua buang ke neraka? Maka orang Israel tidak pernah bertanya pertanyaan ini. Karena mereka langsung sadar, kami ini wakil Allah. Kami ini menundukkan diri kepada yang lain. Bagaikan saya adalah duta besar Indonesia. Di PBB saya lagi duduk dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Lalu ketika dia pembicaraan tiba-tiba saya mewakili Indonesia. Saya hari ini mendeklarasikan Indonesia berada di bawah Malaysia. Saya bisa dicincang hidup-hidup sama seluruh rakyat Indonesia. Yang memberikan mandat kepada saya tidak pernah melakukan itu, tidak pernah memiliki kehendak itu. Dan saya melakukan di dalam perlawanan melawan kehendak itu dengan mandat yang diberikan kepada saya. Itu kecelakaan besar. Dan inilah yang terjadi di dalam Kejadian pasal yang ketiga yang dibaca oleh pembaca mula-mula. Sebagai wakil Allah, mereka tidak bertanya kemampuan berpikir. Mereka tidak bertanya tentang kemampuan manusia di dalam sebagai wakil Allah yang memiliki sifat moral yang kita bahas hari ini dalam zaman modern. Mereka membahas image of God di dalam hal yang sangat sederhana. Engkau adalah wakil Allah. Kenapa engkau mewakili Allah? Menundukkan dirimu kepada yang lain. Inilah konteks keberdosaan yang harus kita terus bawa, yang kita harus sadari hari ini. Setiap yang kita kerjakan, pertanyaan paling pertama, ketika saya kerjakan ini, saya sedang mewakili Allah mengerjakannya. Sahkah ini saya kerjakan sebagai wakil Allah? Sahkah saya mengerjakannya itu sebagai wakil Allah untuk menyatakan Allah di atas muka bumi ini? Sah tidak? Jikalau tidak, inilah yang harusnya kita sadari dan kita katakan saya tidak boleh kerjakan. Dan inilah yang kemudian Tuhan hadirkan di dalam perjalanan 40 tahun. Dan orang Israel harus belajar. Akulah Allahmu. Akulah Allahmu dan kau adalah wakilku. Gambarku di atas muka bumi ini. Maka aku pimpin kemana engkau harus jalan. Apa yang ku kehendaki engkau harus nyatakan. Ku katakan berkeliling di padang gurun 40 tahun, maka engkau harus jalankan. Karena dengan demikian engkau menyatakan engkau adalah gambarku. Engkau adalah gambarku. Hari ini di dalam konteks berdosa kita seringkali jatuh ke dalam dua pertanyaan yang sederhana kalau dibagi gitu ya. Yang pertanyaan pertama kita akan bertanya, benarkah ini perintah Tuhan? Kalau kita dikasih tahu, jangan lakukan nih, benar nih perintah Tuhan bahwa kita nggak boleh lakukan. Atau kita akan tanya, di mana larangannya di Alkitab? Cuma dua itu gitu ya, cuma itu nanti jatuhnya. Kita akan berkelit itu bolak-balik cuma ada di dua kategori besar itu. Di mana perintah Tuhan? Kalau Tuhan tidak perintahkan jangan. Kenapa kamu itu sok pinter, sok hebat, sok rajin sok suci gitu ya, mengatakan tidak. Saya masih ingat ketika saya remaja, saya bersama dengan teman-teman, biasalah, saya itu waktu remaja itu brengsek luar biasa. Boleh datang ke gereja setiap minggu, nggak pernah absen, tidak pernah absen. Tapi kerjaan saya itu cuma ngumpul-ngumpul dan jadi pengurus, bahkan pengurus persatuan remaja. Tapi kerjaannya yaitu hura-hura gitu ya. Saya bahkan di gereja lama saya itu catat dalam sejarah untuk selama-lamanya, saya adalah generasi pertama yang memasukkan band ke gereja itu. Terus hari ini khotbah, tidak boleh kayak band di ibadah. Terus kalau itu jemaat di gereja lama saya itu, yang masukin band siapa gitu. Dulu saya yang sama teman-teman ngadap majelis dulu, kami mau bikin band. Terus majelisnya bilang, jangan, berisik. Biasalah sih ya, orang tua, kami masih muda. Ribut, berisik. Enggak berisik kok, kami mainnya pelan-pelan. Enggak habis duit kami atur sendiri. Sampai itu omnya itu majelisnya itu marah. Terserah kalian, pokoknya jangan pakai uang gereja. Kami kumpulkan uang
beli gitar listrik, beli drum, semua lengkap semuanya gitu ya, lengkap. Saya itu generasi pertama yang paling brengsek yang bikin rusak gereja itu. Dan generasi saya juga yang adalah generasi pertama yang membuat ibadah Natal itu menjadi dua bagian. Sebelum kami itu ibadah Natal di remaja, ya udah ibadah Natal, selesai pulang paling satu orang dapat satu bungkus kado gitu. Zaman dulu kan ada gitu ya, diplastikin ada permen, coklat, bawa pulang happy banget gitu. Ya udah paling gitu aja. Di zaman saya kami ubah. Setelah ada ibadah 1 jam, di belakang ada perayaan Natal. Setelah ibadah selesai, di belakangnya itu hura-hura berjam-jam. Nah itulah itu zamannya kami itu, rusak yang luar biasa. Nah waktu ketika kami itu yang brengsek ini pernah satu kali ditegur sama pembina kami, kalian ini ya pengacau. Pengacau gereja. Bikin rusak gereja. Itu gereja yang tenang, baik-baik, kalian bikin ributnya luar biasa. Teman saya langsung keluarkan Alkitab dari tasnya. Cantau, kasih tahu saya. Tunjukkan di mana di Alkitab dikatakan tidak boleh main band di gereja. Sama kan hari ini kita juga tanya Pak Tong, bikin drum, di mana tidak boleh. Kita sampai cari ayat yang ada di Mazmur. Apa itu? Dentang yang bergerincing berapa itu kita katakan itu drum itu. Itu ada di bait Allah. Salah baca itu di pelataran bait Allah itu. Pak Tom pernah pakai itu untuk balas kembali. Oh kalau mau pakai ayat itu pelataran bait Allah silakan main tapi di parkiran depan itu. Di parkiran depan. Kita itu selalu bertanya mana Alkitab tulis ya boleh. Ini kan cuma gara-gara Pak Tong yang nggak suka. Dia sukanya cuma orkestra gitu ya. Lagu-lagu kuno yang bikin orang tidur dengan nyenyak. Atau bikin kita stres, makin dengar makin stres gitu. Kita selalu bertanya, di mana? Orang zaman dulu ketika mereka membaca ayat ini mereka mulai sadar. Pertanyaannya bukan di mana Allah melarang. Bukan juga pertanyaan di mana Alkitab mencatat dikatakan ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tapi pertanyaan adalah ketika kau sedang mengerjakan hal itu, kau benarkah sedang mewakili Allah atau tidak? Inilah pergumulan mereka dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Mereka sedang berjalan dari Mesir ke Kanaan. Kalau kita baca kitab Keluaran, nanti kitab Ulangan, atau bahkan kitab Bilangan, mereka itu bersungut-sungut. Kami paling tidak, kalau di Mesir pun jadi budak pun, kami itu masih berguna. Paling tidak masih bekerja dan berguna. Dan hidup kami masih ada maknanya. Oke lah kami jadi budak. Tapi paling tidak kami masih bisa dapat makan ikan, ketimun, daun pre, daun bawang. Disebutinnya satu-satu loh. Sampai apa aja disebut. Untung dia nggak sebut jenis ikannya, jenis bawangnya seperti apa dan masak apa gitu ya. Ya mungkin ada juga Musa buang itu catatan itu. Nggak penting itu. Tapi itu menjadi pergumulan mereka. Kami mau jadi budak pun paling tidak kami masih bisa menikmati hidup. Dan kami masih punya maknanya karena menghasilkan sesuatu. Dan kami masih bisa menikmati hidup ini. Apa gunanya kami berjalan di padang gurun. Kerjanya tiap hari cuma ngintip. Pagi hari ngintip mana udah turun belum. Kalau udah ngambil. Kalau belum ya sudah tunggu lagi ngintip lagi. Tapi setelah itu siang hari kan panas. Oke ada tiang awan yang menutupi. Tetapi hawanya tetap panas. Maka mereka akan cenderung di dalam kemah. Tapi jangan kelamaan dalam kemah. Karena tiang awan bisa jalan setiap saat. Maka sebentar-sebentar ngintip. Awannya masih ada nggak? Oh ada aman. Sebentar ngintip lagi awan ada. Terus ngintip. Udah jalan. Bongkar kemahnya jalan. Kerjanya cuma ngintip. Setiap hari ngintip ke atas itu kerjaannya. Dan itulah mestinya harus menjadi kerjaan kita setiap hari. Mengintip apa yang menjadi pimpinan Tuhan. Hari ini kita nggak ngintip ke atas, yang kita ngintip ke sebelah kita. Apa yang kita bisa ambil, apa yang kita bisa ambil gitu ya. Itu menjadi keberdosaan kita. Mereka itu tiap hari kerjanya cuma ngintip. Makan cuma makan mana. Tidak ada yang lain. Setelah bersungut-sungut Tuhan bilang, oke, aku kasih daging. Burung puyuh dikirim setiap hari. Dikasih burung puyuh. Tapi tetap mereka merasa hidup ini tidak bermakna. Setiap hari cuma jalan di dalam padang belantara. Dan tidak boleh melawan. Bukankah kami tahu jalan ke Mesir? Kalau kami jalan ke Mesir dalam waktu 2 minggu itu udah nyampe. Kenapa mesti ikuti tiang api dan tiang awan tuh 40 tahun keliling-keliling. Dan padahal kita tahu tujuannya kemana. Coba bayangkan ya, kita tahu sekarang jalan ke Jakarta itu. Udah masuk tol aja. Sebentar aja kok, kira-kira
tergantung nyetirnya gitu ya. Kalau orang Solo yang nyetir mungkin 7 jam, 8 jam baru nyampe. Kalau orang Jakarta nyetir 5 jam nyampe. Jadi tergantung siapa yang nyetir. Saya kalau datang ke sini selalu menikmati ketenangan. Kemarin saya dijemput Awi, sorry ya kok ya, gua usahakan yang terbaik katanya. Terbaiknya saya lihat, 30, 40. 30-40 itu di dalam kompleks kok di Jakarta. Kalau udah di jalan raya itu 180, di depan jalan saya itu saya lari 100 itu. 40, apaan ini? Itu namanya yang terbaik. Buat apa pakai mobil gitu kalau cuma lari 40, sepeda pun bisa itu. Tapi ya oke lah, kita nikmati gitu ya. Oke, kita udah tahu jalan ke Jakarta. Tapi kemudian ada yang nyupirin kita. Jalannya itu naik tol bukan arah ke Jakarta. Dia keliling ke Surabaya dulu, terus baliknya ke Jawa Tengah, baliknya ke Surabaya. Ini orang mau ngapain? Sini turun, saya nyetir sendiri. Paling mentok 7 jam saya nyampe Jakarta. Udah turun aja 8 jam lah kalau udah lebih lambat lagi gitu. Ini yang terjadi dalam pergumulan bangsa Israel. Sini kami jalan sendiri 2 minggu nyampe ke Kanaan, tanah perjanjian. Kenapa harus ikut tiang api dan tiang awan, keliling-keliling dan gak jelas? Kemudian Musa memberikan firman ini. Kamu itu wakil Allah. Kamu diciptakan sebagai gambar rupa Allah. Kamu sedang mewakili Allah di atas muka bumi ini. Jadi coba pikirkan, apa yang harusnya kamu kerjakan? Apa yang harusnya kamu kerjakan? Yang harus kamu kerjakan adalah kamu menaklukkan diri kepada yang bukan kehendak Allah, atau kamu harus menaklukkan diri kepada kehendak Allah. Walaupun itu kehendak Allah adalah membawa kamu berputar-putar. Inilah nanti harus menjadi pergumulan kita hari ini. Pertanyaannya bukan mana Tuhan bilang boleh, mana tidak. Tuhan justru lempar balik kepada kita. Sadarkah kamu itu wakilku di atas muka bumi ini? Coba pikirkan. Bagaimana hidup sebagai seorang wakilku, wakil pencipta langit dan bumi. Nanti ini pasal ketiga gitu ya. Pasal pertama Tuhan memulai dengan menyatakan diri sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Yang pada zaman itu tidak ada yang keduanya. Tidak ada keduanya. Pada zaman itu kalau pencipta langit itu pencipta langit, pencipta bumi itu pencipta bumi. Gak ada pencipta langit dan bumi. Pencipta terang itu terang, tidak pernah menciptakan bumi. Setiap dewa, setiap ilah mereka hanya menguasai satu wilayah tertentu. Tapi Allah yang satunya menyatakan dirinya, dialah pencipta langit dan bumi. Dan di dalam cara berpikir mereka pada zaman itu, di antara 2 titik kekuasaan, maka yang di tengah itu menjadi miliknya. Itu cara berpikir mereka. Maka ketika Raja Kores atau Sirus dari kerajaan Persia, dari utara timur Mesopotamia gitu, ketika dia turun ke selatan menaklukkan kerajaan Media, maka otomatis antara Persia dengan Media ini di antaranya semua menjadi wilayah kekuasaannya. Kayak orang main Otelo. Kalau antara ini putih, tengah-tengahnya hitam, ditaruh putih, jebret, putih semua, selesai. Maka itu memperluas kerajaan, itu gampang sekali. Antara ini dengan ini, taklukan ini semua jadi punya dia, taklukan ini jadi punya dia. Maka Sirus ketika menaklukkan kerajaan Babel, seluruh wilayah kerajaan Babel itu menjadi punya dia. Padahal Sirus tidak pernah menginjakkan kakinya ke Mesir. Siapa yang menaklukkan Mesir? Yang menaklukkan Mesir adalah Asyur. Bukan Babel, tapi Babel kemudian menaklukkan Asyur, maka seluruh wilayah kekuasaan Asyur menjadi punya Babel, termasuk Mesir. Lalu dari Mesir, Asyur, Babel ini semua menjadi kerajaan Babel. Persia datang, si Kores datang, dia menaklukkan Babel, maka otomatis kerajaannya menjadi Persia, Media, Asyur, Babel sampai ke Mesir. Enak ya? Enak sekali. Coba bayangkan ya kalau dengan cara seperti ini Indonesia menaklukkan Amerika, yang di tengah-tengah kita makan semua. Itu luar biasa loh. Yang kalau udah kayak begini paling seru adalah ketika Indonesia menaklukkan Indonesia. Iya dong, keliling satu bumi punya kita semua langsung. Itu orang yang paling luar biasa gitu ya. Tapi kalau cara berpikir ini bisa gila lama-lama nantinya. Maka ketika Allah menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, Allah
Allah sedang menyatakan dirinya sebagai Allah yang tidak ada tandingannya. Kalau bahasanya anak remaja hari ini itu Allah 134. Ada yang ngerti bahasa ini nggak? Nggak ngerti? Kalian nggak pernah main sama anak remaja gitu ya. Anak saya itu 3 itu remaja. Ini pendidikan ya, kalau punya anak remaja mesti belajar bahasa remaja. Kalau enggak kita akan sama mereka itu tiap hari ribut. Tiap hari ribut punya anak remaja. Dinosaurus berkoar lagi. Kita dilihat sebagai dinosaurus yang sedang berkoar-koar. Kita mesti mengerti bahasa mereka. Bahasa mereka, halo Pak. Iya, kenapa? 134. Oh iya dong. Tahu apa artinya 134? Nggak ada duanya. Aduh. Jadi kalau dibilang sama anak remaja, Pak atau Ma, kamu 134, jangan marah. Apa 134? Terus kita mulai marah gitu ya. Itu dinosaurus lagi berkoar-koar, itu nggak ada gunanya itu. Dibilang 134, peluk dia, terima kasih. Kamu juga 134 gitu. Ya udah, fine gitu. Karena itu bahasanya kita gitu. Maka pada zaman itu ketika Allah menyatakan dirinya nantinya, di dalam seluruh konteks seperti ini, orang Israel menangkap di dalam bahasa konteks zaman itu. Tuhan menyatakan, akulah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Orang Israel sadar, dia adalah Allah yang berbeda dari seluruh dewa di Mesir, seluruh dewa di Mesopotamia, seluruh dewa di Kanaan. Ini adalah Allah yang 134, yang tidak ada duanya. Dialah Allah satu-satunya yang menguasai segala sesuatu. Dan aku ini adalah wakilnya. Karena itulah aku sebagai wakil Allah tidak boleh, absolutely tidak boleh menundukkan kepalaku kepada apapun selain daripada Allah itu sendiri. Karena dia adalah Allah penguasa segala sesuatu. Inilah yang menjadi paling fatal dalam Kejadian pasal 3. Ketika manusia adalah wakil Allah yang tidak ada duanya ini, sekarang dia menundukkan kepalanya kepada iblis. Disinilah kita sedang menjambak Allah ikut dalam diri kita untuk menyembah iblis. Ini nanti paralelnya di dalam Matius pasal yang keempat. Kristus di dalam inkarnasinya, ketika iblis datang menggoda dia mengatakan tidak. Karena dia adalah gambar dan rupa Allah yang sejati, yang tidak boleh menundukkan dirinya kepada apapun. Tidak boleh menundukkan dirinya kepada apapun. Inilah yang menjadikan teladan kita yang sejati. Di dalam seluruh yang kita kerjakan, mari kita pikirkan dengan cara pandang seperti ini. Ketika saya kerjakan ini, sedang saya mewakili Allah kah? Atau saya sedang mewakili keliaran pemikiran saya yang sedang berdosa, keinginan saya untuk kudeta Allah, keinginan saya untuk lepas dari Allah sebagai manusia yang harusnya gambar Allah, dan sekarang saya lepas dari Allah, saya menjadi diri saya sendiri yang bukan gambar Allah. Atau saya sedang melakukan ini karena kebodohan saya. Mari hari ini kita mulai sadar gitu ya. Apa yang kita kerjakan ini, orang tanya. Orang suka tanya, saya suka bercanda. Bukan bercanda, ini serius ini. Serius. Orang Kristen harus beranak banyak. Orang Kristen cuma 1,8, di bawah 2 bahkan. Dia bilang ini bagaimana orang Kristen bisa bertumbuh cepat kalau perbandingannya 1:4 lebih. Ya secara perhitungan sebetulnya wajar aja gitu ya. Pabriknya 4 nih, pabriknya 1 ya 1:4 gitu. Ya ditambah dengan orang Kristen males beranak ya, turun di bawah 2-nya itu akhirnya bahkan di bawah 2 cuma 1,8 gitu. Makanya kita mesti sering beranak gitu. Selama masih bisa gitu ya. Pendeta Profesor Richard Pratt pernah mengatakan orang Kristen itu terlalu rasional yang rusak berdosa. Dia mengatakan kalimat itu, dia bilang sinful katanya, rational and sinful, terlalu rasional dan berdosa. Karena waktu membaca ayat Alkitab mengatakan bertambah banyak, bermultiplikasi. Lalu kita bilang, wow, kok multiplikasi, banyak orang Kristen cuma anaknya 3 kan, anak saya juga 3 gitu ya. Kalau 1 kan berkurang, nggak multiplikasi. Kalau 2 cuma impas, 3 udah lebih itu. Salah baca katanya. Kalau mau pakai hitungan begini, maka kalau kita
menikah lalu nggak punya anak itu namanya extinct, punah. Dari 2 orang nggak ada gantinya, punah. Kalau 2 orang punya anak 1 itu namanya reduce, 2 jadi 1. Setiap generasi berkurang. Kalau 2 menjadi 2 namanya replace, digantikan. Iya kan, replace. Kalau 2 jadi 3 itu cuma penambahan, addition gitu, cuma ada tambahan. Minimal mesti ada 4, itu baru namanya multiplication kali 2 itu. Jadi ya kalau udah kayak gitu kita hitung-hitung di dalam Gereja Reform Injil Indonesia, hamba Tuhan yang melakukan firman ini cuman beberapa aja, Pak Tong, David Tong gitu ya. Lalu siapa lagi, Billy, Heru, beberapa orang, Aiter. Kebanyakan enggak sih, kebanyakan enggak. Kenapa? Ya memang Tuhan tidak berikan, mau diapain gitu. Bukan kami enggak mau punya anak. Tapi manusia itu seringkali memakai otaknya bukan berpikir bagaimana menghadirkan dirinya, identitasnya itu secara benar. Manusia tidak berpikir dengan otak yang Tuhan berikan kepada dia, rasio yang Tuhan berikan, untuk memikirkan bagaimana dia itu boleh menyatakan dirinya sebagai gambar Allah. Namun yang dia pikirkan adalah bagaimana justru dia boleh menafsirkan keberadaan dirinya di tengah-tengah keliaran kepalanya yang sesuka hatinya. Inilah celakanya orang Kristen nantinya hari ini. Mari kita kembali kepada pembacaan yang sederhana itu menyadarkan kita. Ketika kita di tengah-tengah keliaran pemikiran rasional kita bukan hanya kita saja berdosa. Kita sedang membawa Allah, mewakili Allah, memaksa Allah, menjalankan sesuatu yang melawan dirinya. Inilah kefatalan di dalam keberdosaan. Mari kita hari ini sadar. Kita bukan berdosa di dalam diri kita sendiri. Banyak orang mengatakan, saya berdosa, saya bersalah. Gak apa-apa, saya pasang badan, istilahnya gitu ya. Saya yang bayar, saya yang tanggung, gak apa-apa. Masuk neraka pun gak apa-apa. Masalahnya bukan saya doang. Sejak kita diciptakan dan didefinisikan oleh Allah Sang Pencipta sebagai gambar rupa Allah, kita tidak pernah melakukan sesuatu apapun, hanya mewakili diri kita. Tapi apapun yang kita kerjakan, kita sedang mewakili Allah. Inilah nanti harus menjadi etika kita di dalam hidup. Apapun yang kita kerjakan, pikirkan, benarkah ini saya sedang mewakili Allah? Inikah kehendak Allah? Inikah kuasa Allah yang saya sedang hadirkan? Inikah kuasa Allah yang sedang kita hadirkan? Di dalam masa pandemi ini saya mengucap syukur gitu ya, hari ini rame gitu. Kita adalah salah satu gereja yang paling aneh, baik di Jakarta maupun di banyak daerah. Bahkan ada daerah-daerah di mana cabang kita berada, di sekitar mereka itu satu gereja pun belum ada yang buka. Medan, GRI Medan adalah satu-satunya cabang GRI yang tidak pernah tutup selama pandemi. Ya orang Medan gitu ya. Waktu itu surat dari Gubernur Jakarta, PSBB Jakarta di lockdown, semua nggak boleh sampai ke pertengahan Juni. Medan, penatua dan pengurus Medan tanya, Gubsu Medan ada keluaran surat nggak? Nggak, itu kan Jakarta, biarin aja. Kapolri keluarkan surat, tidak boleh ada itu pertemuan gini. Itu di Jakarta, di Medan, nggak ada urusan. Ini Medan bung. Saya bilang, wah saya suka deh kayak gini, saya suka. Jadi ibadah, tetap ibadah. Jadi kami putuskan dengan gampang sekali. Bahkan tidak ada rapat, cuma di WA grup. Ini Medan bung, gak ada urusan sama yang lain. Ya udah jalan gitu. Di WA grup aja langsung putuskan jalan gitu. Jalan, tetap jalan dari bulan Maret, April, Mei, Juni. Cuman ya jemaatnya nggak datang. Pengurus sih boleh putuskan, tetap ibadah. Itu jemaat GRI Medan tuh 500 sebelum pandemi, 500. Begitu kan, tetap jalan. Banyak WA. Kita hari Minggu ibadah masih ada nggak? Masih ada nggak? Ada, tetap jalan. Yang nanya banyak, yang datang nggak ada. Cuma kepengen tahu aja ada apa nggak ada gitu. Bayangkan dari 500 itu drop sampai sisa cuma 40 lebih, nggak ada 50, 10% pun nggak ada. Itu namanya orang Kristen. Yang sana nyantai aja, di sini cuma nanya ada ibadah apa enggak, habis itu enggak datang itu. Padahal kita udah pikirin gimana ya libatkan dokter, gimana caranya.
keluarkan makalah sini. Oh gini, ini penyakit baru jadi kita mesti hati-hati. Jarak 2 meter, kursi digeser. Itu kursi yang ada itu aula sekolah. Kursinya itu kursi tua, tahu yang panjang itu ya kayak gereja tua itu. Dan kursi tua itu berat. Dikeluarkan semua, dikasih jarak 2 meter. Satu kursi yang panjangnya 2 meter cuma diisi 2 orang ujung dan ujung. Nggak peduli dia suami istri di rumah tidur barengan, di gereja berpisah. 2 meter jaraknya, duduk. Udah dihitung, satu ruangan ini masih bisa muat kira-kira 60-70 orang. Gak apa-apa, lobby, tambahin lobby. Bisa 100 orang. Oke, saya bilang, kalau sampai perlu kita buka kebaktian 3 kalau nggak cukup. Gak apa-apa, asal orang mau ibadah. Tautannya yang semangat cuma sebagian orang pengurus yang ibadah. Hari Minggu gak ada yang datang, cuma berapa puluh orang. Celaka gitu ya, celaka. Itu benar bergumul setengah mati. Kenapa? Ini harus kita pikirkan. Yang kita kerjakan itu benar mewakili Allah, atau mewakili ketakutan kita, atau mewakili ketidakmengertian kita, atau mewakili apapun. Coba kita pikirkan. Yang kita sedang kerjakan itu mewakili kehendak Allah, mewakili kuasa Allah, atau mewakili ketakutan kita. Orang Kristen boleh sebut ayat gitu ya, menyebut dan menghafal ayat. Mati adalah keuntungan, tapi jangan di saya, di tempat orang lain. Nah itu tambahannya. Kita boleh menghafal ayat dari Rasul Paulus. Hidup adalah untuk Kristus, mati untuk Kristus. Maka hidup atau mati pun ada untuk Kristus. Iya, tapi nggak sekarang. Itu tambahan-tambahan yang bikin rusak semuanya. Kita tafsirkan hidup ini nantinya dengan rasionalitas kita yang berdosa. Dengan 1001 alasan. Bukankah kita tidak boleh jadi klaster? Betul, makanya kasih jarak, kasih itu merah-merah. Kirain pada nggak ada kerjaan dipita-pitain kayak gini. Orang kursi disusun bagus-bagus, kalau memang dari awal nggak boleh duduk, kalau dari awal tahu dan selama-lamanya duduknya mesti jarak 1 meter, ini akan didesain lain sama Pak Tong. Kursi dibikin 1 meter jaraknya. Tapi karena kita tahu nih ke depannya ini pasti akan kembali mepet lagi, ya sudah bikin gini aja, sementara kasih pita. Lalu di antara sekarang sampai kepada nanti apa yang terjadi? Ya kita mesti cari tahu gimana untuk urusinnya. Ya udah datang suruh cuci tangan, cek temperatur, biasalah gitu ya. Lama-lama kita terbiasa kok pakai masker, yang sekeluarga duduk bareng. Kalau enggak kasih jarak gitu. Saya itu dari sejak April, Mei, pertengahan Juni itu kan nggak bisa terbang keluar Jakarta. Mesti apply SIKM, itu ribetnya luar biasa. Surat RT, surat RW, surat tugas, surat ini, waduh. Akhirnya saya nggak ke Medan 2,5 bulan. Setelah itu saya tiap bulan terbang Medan. Saya naik pesawat dari yang awal bulan 6 dikasih jarak, itu kan 3 seat ya, 1 tengah kosong, nggak lama itu paling sebulanan. Setelah itu diisi lagi. Baru bulan lalu ada 1 orang bapak-bapak orang Batak dengan logat Batak, saya pulang dari Medan. Lalu waktu pesawatnya agak delay, begitu udah disuruh boarding, ayo boarding, terus semua udah delay kan, semua pasti nyerbu gate-nya gitu. Begitu nyerbu diteriakin sama mbaknya, jaga jarak, ayo mundur Pak, mundur, jaga, dikasih 1 meter. Itu antri, biasanya mungkin cuma 20 meter, di antri nggak tahu beratus-ratus meter panjangnya. Karena dikasih jarak 1 meter. Sudah baru 1 jaga jarak, baru naik pelan-pelan satu-satu. Saya pikir, lumayan loh si mbak ini 1 ini. Biasanya mah naik-naik aja ke pesawat. Itu bulan lalu, wah lumayan. Begitu sampai di pesawat, duduk, sama aja. Terus semua pada nunggu gitu ya, nunggu itu stewardessnya itu bereskan dokumen mau terbang. Tiba-tiba di depan ada 1 bapak, umur mungkin 60-an. Jaga jarak, sampai di atas nempel semua. 1 pesawat ngakak semua, wah itu stewardess depan juga ketawa. Ya itulah Indonesia, selamat datang gitu. Demikian juga kita sama. Kita nggak berani datang ke gereja, takut ketularan. Tapi kita pergi ke pasar, pergi ke mall, pergi kerja. Gereja itu cuma 2 jam. Dan ini ceilingnya itu tinggi begitu, volume udaranya gede. Itu menunggu itu terbang. Saya ngomongnya muncrat itu saya perlu latihan dulu 30 tahun kekuatan perut. Kalau nggak bisa. Nggak bisa, apalagi kalau kita pakai masker itu. Dan gereja Reform Injil Indonesia kan terkenal dengan kemampuan rasionya yang bertanggung jawab gitu ya.
bulan 7 itu dokumen riset keluar di Jerman. Indonesia sih nggak bakalan itu. Di Jerman keluar dokumen riset di bulan 7 karena mereka juga harus beraktivitas. Bahwa dari seorang manusia tanpa masker, mau teriak, mau bernyanyi, sekencang apapun, bahkan mereka tes pakai penyanyi profesional, itu maksimal cuma bisa sejauh 1,5 meter, dan itu sampai ke lantai. Kan nggak ada orang menangkap ludah kita di lantai gitu. Selama masih bisa ke badannya setengah, itu cuma mungkin jaraknya 70 cm, setelah itu udah di bawah gitu ya. Jadi kalau kita duduk 1 meter udah aman, maka seluruh dunia mulai revisi kan. Jarak 1 meter, kenapa? Karena udah pasti aman. Kalaupun ngomong itu udah kena pantat kita, sudahlah pulang mandi, habis itu. Selesai itu. Bulan 11 mereka keluarkan dokumen kedua. Meriset seluruh alat musik yang ada, termasuk kur. Alat musik yang paling bahaya itu alat musik tiup. Itu cuma paling maksimal 1,2 meter. Maka orkestra di Eropa kan udah jalan. Anak saya baru kirim foto, "Pak, ini mau nonton konser ini boleh nggak? Di Waldbühne." Di kota Berlin itu ada di tengah kota, ada satu hutan. Hutan itu ada gunungnya, ada bukitnya. Dan dengan bukit ini di tengah-tengah hutan mereka itu bikin panggung tempat konser. Kayak amfiteater, keren banget tuh, keren banget. Dulu saya pernah nonton di sana gitu ya. Ini mau nonton ini, tapi yang paling murah 20 euro, itu yang paling atas paling. Ya, musik itu di Eropa itu barang luksus mahal. Lu berharap gaya itu harga ASD, mahasiswa cuma cepeceng. Lu nonton di pinggir jalan orang ngamen aja. Ini jadi boleh nonton. Konser nanti bulan 8 itu mesti udah tiket, ini baru 2 hari ini dia kasih tahu. Boleh nggak Pak? Bentar lagi habis ini. Udah konser kok, di Eropa ada konser. Kita di Indonesia ke pasar nggak berani, tapi terpaksa juga curi-curi ke pasar, ke gereja nggak berani. Orang ada konser di Eropa. Kenapa? Karena ada dokumen itu. Mari kita belajar kita harus saling menjaga. Ada rasio yang kita harus pakai. Tetapi di dalam kita memakai rasio, yang paling pertama adalah sedang mewakili Allah. Kita hadir sebagai umat Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka hidup kita harus sadar kita sedang menghadirkan Allah. Itu adalah yang lebih penting daripada segala sesuatu. Inilah nanti menjadi pergumulan bahkan gereja mula-mula. Bahkan nyawa kami harus melayang sekalipun. Selama kami mewakili Allah, menghadirkan Allah sebagai wakil Allah, biarlah itu menjadi sesuatu yang sah. Inilah kalimat yang dicatat dalam Alkitab di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat ke-7 sampai 9. Jikalau aku harus hidup, biar aku hidup untuk Tuhan. Jikalau harus mati, maka biar aku mati bagi Tuhan. Karena hidup maupun hidup ataupun mati, aku untuk Tuhan. Dan gereja mula-mula menyerahkan seluruh hidup dan mati mereka untuk Tuhan. Dengan demikian, kita menyatakan kita adalah wakil Allah. Hidup kita berada di tangan Allah. Hidup kita sedang menghadirkan seluruh kehendak Allah. Mari kita belajar di tengah-tengah pandemi ini menjadi wakil Allah. Yang kedua, ketika kita berbicara menjadi wakil Allah, maka ada kehendak Allah yang Tuhan hadirkan. Kehendak Allah yang Tuhan selalu hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Gereja Tuhan justru hadir dalam kejelasannya ketika berada di dalam kondisi ekstrim. Di dalam ada seorang menulis satu artikel, gereja Tuhan selalu bertumbuh di dalam konteks pandemi. Ada yang pernah baca artikel itu nggak? Di tengah-tengah pandemi, gereja Tuhan itu bertumbuh, bukan hancur. Kenapa? Karena justru di tengah-tengah pandemi nantinya, gereja Tuhan menunjukkan bahwa kita punya Allah, kita punya kasih, kita punya keberanian dan kuasa dalam menjalankan kehendak Allah. Ketika di dalam zaman reformasi kita baca, 2 abad sebelumnya itu ada Black Death, mematikan bahkan 1/4 sampai 1/3 penduduk dunia pada zaman itu. Black Death itu jauh lebih mengerikan daripada COVID-19. Sampai ada orang yang menggambar-gambar itu Black Death sebagai kakak paling besar di antara pandemi. COVID itu paling kecil di belakang, diri kayak bayi gitu, lihat kiri kanan. Tapi yang paling mengerikan kan COVID buat kita hari ini.
Black Death itu mematikan 1/4 sampai 1/3 penduduk dunia zaman itu. Penduduk dunia zaman itu cuma 450 juta orang. Yang mati itu 150 juta, ada yang mengatakan 200 juta bahkan. Kalau 200 juta itu udah 40% penduduk dunia saat itu. Ada satu kota yang bahkan 100% mati karena Black Death. Ada yang 60%, 30%. Kalau kita mengatakan, oh itu abad ke-14. Reformasi udah nggak ada. Oh salah. Di zaman reformasi di abad ke-16 pun Black Death itu masih membayangi Eropa. Dan bahkan Martin Luther di 1527, 10 tahun setelah reformasi, dia menuliskan satu artikel yang memberikan judul, haruskah kita melarikan diri dari kematian? Lalu dia mengatakan, di sana dia tulis, betul, kita harus menjaga hidup. Haruskah kita melarikan diri kematian? Harus. Itu gaya apologetika Luther gitu ya. Dia bilang iya dulu, di belakang baru coba pikir. Harus. Kalau, nah kalaunya itu yang repot. Kalau pertama, kalau kamu bukan pejabat pemerintah. Kalau kamu pejabat pemerintah, kamu tidak boleh pergi. Karena kamu punya tanggung jawab atas rakyatmu. Kalau kamu pergi, kamu meninggalkan mandat yang diberikan Tuhan kepadamu. Kamu sedang melanggar hukum Allah. Kamu sedang melanggar titipan mandat Allah. Kamu bahkan sedang melanggar hukum Allah. Kedua, kalau kamu itu dibutuhkan di dalam kota itu, misalnya seperti dokter atau apa gitu, pemadam kebakaran atau bukan. Kalau kamu bukan itu, boleh lari, boleh pergi, nggak apa-apa. Tapi kalau iya, tidak boleh pergi karena itu adalah tugasmu untuk menolong yang lain, menyatakan kasih. Ketiga, kalau kamu tidak punya tanggung jawab kepada orang tuamu, kalau di kota itu ada orang tuamu, ada saudaramu, kamu boleh pergi. Kalau kamu memang sebatang kara di kota itu dan tidak punya tanggung jawab apa-apa, silakan pergi. Kalau ada, kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu pergi melanggar hukum Allah, hormatilah orang tuamu, kamu harus jaga mereka. Kamu gak jaga mereka, kamu pergi, kamu melanggar hukum itu. Lalu kemudian yang keempat, kalau kamu tidak punya sesamamu, ya itu mau omong kosong. Siapa yang gak punya sesama? Karena Tuhan mengajarkan pada kita, kasihilah sesamamu. Kalau kamu gak punya sesama di sana, silakan pergi. Kalau ada, kamu melanggar hukum ke-6. Kamu sedang membunuh, wah celaka. Martin Luther bilang boleh di depan, tapi baca sampai terakhir nggak boleh. Kurang ajar itu tulis artikel kayak gini. Kok orang kalau baca kan suka di depan aja. Oh iya boleh. Lalu kutip dulu keluar. Martin Luther bilang mesti jaga hidup kok. Baca sampai belakang dia bilang, kalau kamu melakukannya tapi kamu itu melanggar hukum ke-6, kamu membunuh. Wah celaka itu beneran. Di dalam bahkan konteks reformasi pun Black Death sedang terjadi. Dan Martin Luther di tengah-tengah kotanya di Wittenberg, dia tidak melarikan diri. Dan dia mengatakan orang kota tidak boleh pergi. Karena itulah fakta, itulah kondisi yang Tuhan hadirkan dalam sejarah untuk gereja menyatakan kasih. Untuk gereja menyatakan siapakah Allahnya, siapakah sesamanya. Itulah namanya konteks pandemi. Maka hari ini di tengah-tengah pandemi ini, sebagai wakil Allah, kita harus menyatakan siapakah Allah kita melalui ibadah yang kita kerjakan. Dan kita harus mampu menyatakan cinta kasih kita kepada orang di luar sana, untuk menyatakan siapakah sesama kita. Itu namanya kita sebagai gambar Allah. Itu namanya kita sebagai gambaran rupa Allah, sebagai wakil Allah yang menyatakan kehendak Allah. Kalau tidak, kita sedang melanggar keberadaan kita. Di tengah-tengah gereja Reform Injil Indonesia yang memiliki resiko tertinggi, kalau tidak tertinggi pun 10 besar. Saya yakin Pak Tong itu adalah yang tertinggi, adalah pendeta Stephen Tong. Pertama karena umurnya 80 lebih. Kedua, Pak Tong memiliki komorbid, penyakit bawaan tuh banyak sekali. Pak Tong tuh pagi minum obat tuh belasan biji, malam belasan biji. Setelah dia minum obat itu makanannya boleh dikurangin 1/3 karena itu kenyang dengan obatnya segepok itu. Pernah lihat ya kalau Pak Tong datang itu satu kantong plastik disiapin semutong itu. Jadi daripada kopek-kopek satu-satu udah disiapin di kantong plastik. Tulis itu pagi, malam, pagi buka, jedret, segepok begini. Makannya segepok 1 sendok, 2 sendok makan kali. Itu tablet semua makan. Jadi itu udah jadi makanan dia setiap hari. Pak Tong punya komorbid itu banyak sekali.
Tapi Pak Tom mengatakan, saya pun masih berdiri di atas mimbar. Saya pun masih terus melayani. Minggu lalu ke Semarang, pimpin kebaktian di sana. Lalu pernah ke Bandung. Terus nanti akan kemana? Solo peresmian, nanti coba kita lihat gitu ya. Nggak ada yang janji loh, nggak ada yang janji loh. Biarin aja itu. Kita hari ini melihat teladan hidup. Namun yang kita pikirkan selalu saya loh. Saya dan pikiran saya. Inilah kecelakaan kita. Alkitab mengajarkan pada kita. Ketika manusia berpikir dari dirinya sendiri. Dia itu bukan saja melanggar relasi dia dengan Allah, bukan saja melanggar relasi dia dengan manusia, dia sedang melibatkan Allah dan melibatkan kerusakan dirinya kepada yang lain. Inilah nanti yang terjadi dalam keberdosaan. Maka mari hari ini kita sadar, ketika saya mengambil satu keputusan, ketika saya harus mengambil satu keputusan, mari kita pikirkan, benarkah saya ini sedang mewakili Allah? Benarkah saya sedang mewakili kehendak Allah? Lebih baik kita mati di dalam kehendak Allah daripada kita hidup di luar kehendak Allah. Mazmur mengatakan lebih baik kita 1 hari di dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di luarnya. Mari kita belajar menjalankan firman seperti ini. Mari kita belajar menjadi umat Allah. Karena keberdosaan di dalam konteks kita hari ini selalu hanya berpikir itu urusan salah dihukum selesai. Itu konteks modern. Tapi dalam konteks Alkitab berbicara tentang keberdosaan itu adalah kita sedang melibatkan Allah di dalam kerusakan ini. Dan kita sedang menghancurkan orang atau sekitar kita atau sesama kita. Inilah yang harus kita sadari ketika membaca Kejadian pasal 3. Maka orang Israel dipulihkan di dalam 40 tahun ini. Hidupmu adalah untuk mewakili Allah, kehendaknya, kuasanya. Inilah yang harus kamu sadari. Setelah 40 tahun di padang gurun, maka ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, kota pertama, benteng yang paling kokoh pada zaman itu, Yeriko, yang tebalnya diperkirakan di dalam penggalian arkeologi mencapai 8 sampai 12 meter tebal tembok Yeriko. Ya pastilah ya itu tebal, itu nggak mungkin temboknya setebal tembok kita hari ini cuma sejengkal itu. Orang dikatakan Rahab punya rumah di tembok Yeriko dan dia bukan burung yang gantung di tembok itu. Orang dia punya rumah ada jendela bisa turunin pengintai kok. Itu pasti itu temboknya mesti tebal, kalau nggak mana bisa ada rumah dalam tembok itu. 8 sampai 12 meter tebalnya tembok Yeriko. Dan ketika Tuhan hanya perintahkan 7 hari lamanya, setiap hari pertama sampai ke-7 setiap pagi bawa tabut perjanjian, berjalan dan orang Israel mengikutinya keliling 1 kali. Di hari ke-7 keliling 7 kali, kemudian berteriaklah kalian. Perintahnya sederhana dan mereka melakukannya. Kenapa? Karena mereka dilatih 40 tahun menyadari kami ini adalah wakil Allah. Dan ketika kami datang, kuasa Allah, kehendak Allah menyertai. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melampauinya. Karena Allah kami adalah Allah pencipta langit dan bumi. Tembok jangankan 12 meter. Tembok setebal bumi pun bisa hancur. Karena dia pencipta bumi. Apalagi hanya 12 meter. Dan mereka berani melakukannya. Saya percaya hari ini kalau kita dipanggil Gembala Sidang GRI Solo, Pendeta Dawis, ayo Solo, kita angkat, apa yang mau kita angkat? Mimbar ini, salib apa aja gitu. Lalu kita keliling keraton. 1 hari pertama 1 kali, hari kedua 2 kali, ketiga kali 1 kali, hari ke-7 keliling 7 kali, teriak-teriak di sana. Seluruh Surakarta nanti akan menjadi Kristen dan Reform Injili. Saya mau tanya, ada yang ikut gak? Kita tidak terlatih untuk menjalankan itu. Kita terlatih dengan rasionalitas kita yang berdosa ini. Pintar berpikir, pintar. Tetapi pintarnya itu bukan berpikir untuk taklukkan diri kepada Allah. Tapi pintar yang kemudian melihat daripada apa yang terjadi di dunia ini. Hukum alam yang biasa. Natural law, hukum alam ini seperti gini. Maka kita pikir berdasarkan itu. Gak mungkin dan tidak mungkin.
Maka dalam hidup kita nggak pernah melihat kuasa Allah yang besar. Nggak pernah. Yang pernah mengerjakan, yang melakukannya itu biasanya mendobrak itu Pak Tong. Dan yang mengikutinya bukan karena punya iman, cuma karena sungkan sama Pak Tong. Iya toh, sama kan Pak Tong datang ke sini lihat, wah nanti saya desain bangun 4 lantai itu semua. Lantai Pak Tong udah kecil-kecil aja, jangan gede-gede banget. Aduh, yang bener aja nih, siapa yang mau korban di sini gitu ya. Sama kan. Pak Tong mau membangun RMCI 1,4 hektar. Pak Tong 1,4 hektar, kita nggak punya duit. Terus dihitung pembangunan itu 20 tahun yang lalu loh kira-kira. 400 miliar. 400 miliar. Emang kas kita ada berapa? Ya adalah 1-2 miliar. Nah itu akhirnya Medan juga ikutan. Beli tanah 38 miliar, kasnya cuma 3 miliar. Terus semua pada kaget. Terus saya dibilangin gitu ya. Dasar hamba Tuhan GRI semua mau kayak Pak Tong. Saya bilang bukan saya mau kayak Pak Tong. Setelah doa sama pengurus semua bilang iya kok. Kalau cuma saya sendiri saya juga gak berani. Ini ada pengurus rame-rame mati barengan, dikubur barengan, gak apa-apa lah. Ada teman sebelah-sebelahan itu. Ayo berani, kalau benar kita sudah bergumulnya ada kehendak Tuhan, maka tidak ada yang bisa melawan dan tidak bisa membendung. Beli. Jadi bayarnya bengek, utang sana utang sini. Lalu yang kasih utang 5 tahun ya, 5 tahun terus kami bilang, aduh 5 tahun, puluhan miliar 5 tahun gimana hitung persembahan? Ini mah perlu 300 tahun. Tapi di dalam anugerah Tuhan, akhirnya semua sadar bahwa kita mesti bergabung sama-sama. Gak ada uang besar orang kaya kasih, gak ada. Semua orang cuma tahu saya ada uang saya kasih. Ada uang 50.000, 100. Waktu zaman pembelian tanah di Medan itu rekening korannya mungkin setengah Alkitab tebelnya setiap bulan. Banyak banget orang itu saking cinta gerejanya. 1 bulan bisa transfer berkali-kali 50.000, 20.000, 100.000 ya nggak apa-apa dong persembahan dikumpulin. Ya. Akhirnya dalam 2 tahun selesai semua. Terus datanglah rasio manusia berdosa. Jikalau di dalam 2 tahun bisa masuk puluhan miliar, maka di dalam 10 tahun kita akan ratusan miliar. Saya bilang itu pemikiran manusia berdosa. Faktanya adalah setelah hari ini 6 tahun setelah kita beli itu lunas, 4 tahun, nggak ada miliaran masuk. Biasa aja kembali seperti semula gitu. Kenapa? Karena rasio ini hanya bisa menghitung apa yang kelihatan. Pekerjaan Allah itu adalah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Mari kita belajar menjadi wakil Allah yang sejati. Menghadirkan kehendak Allah yang tidak kelihatan dan pergumulan kita. Kemudian dihadirkan di dalam yang kelihatan. Sehingga dunia ini boleh melihat kita sedang mewakili Allah. Boleh melihat Allah yang hidup, boleh melihat gereja Tuhan di mana ada Allah yang hidup sedang bekerja. Mari kita belajar menjadi wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Jikalau gereja Tuhan sama takutnya, sama tidak mengertinya akan kehendak Tuhan dengan dunia ini, apa uniknya gereja Tuhan di atas muka bumi ini? Jikalau gereja Tuhan hanya bisa melihat apa yang kelihatan, apa uniknya gereja Tuhan di atas muka bumi ini? Bukankah orang di luar sana lebih pintar melihat apa yang kelihatan? Bukankah mereka lebih tahu melihat tanda-tanda yang kelihatan? Mari kita menjadi gereja Tuhan. Ini menjadi salah satu kelemahan gereja Reform Injili Indonesia. Berlutut berdoa adalah sesuatu yang jauh dari kita. Berlutut berdoa adalah sesuatu yang jauh dari kita. Maka mari hari ini kita mulai sadar. Belajar berlutut berdoa bergumul di hadapan Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan yang menyertai kehendak Tuhan. Yang menyertai kita sebagai wakil Tuhan. Boleh hadir di atas muka bumi ini. Sehingga kita boleh hidup di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang jauh dari keberdosaan. Kita boleh menjadi orang yang terus dipulihkan. Dan bukan dipulihkan karena kita menjadi orang yang moralnya makin baik. Tapi dipulihkan karena kita boleh menjadi orang yang tahu bagaimana mewakili Allah di atas muka bumi ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Kiranya Tuhan boleh sekali lagi menolong gerejanya. Membangkitkan kita sebagai umat Tuhan di atas muka bumi ini.
Nanti di siang hari saya akan membahas Kejadian pasal yang kedua, 1 dan 2. Sehingga kita boleh mengerti khotbah pagi ini lebih kompleks lagi dan lebih dalam lagi. Ada latar belakang yang panjang yang membuat mereka nanti membaca ini, mereka lalu sadar. Kemudian selama 40 tahun mereka masih ada bersungut-sungut. Tetapi mereka sudah berkurang bersungut-sungutnya dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya ketika berhadapan dengan kesulitan langsung berteriak. Ketika menghadapi kesulitan langsung berteriak. Selama 40 tahun kemudian setelah dari kaki Gunung Sinai, mereka belajar menjadi lebih baik. Dan ketika mereka mau masuk Kanaan, maka mereka menjadi orang yang pertama kali menunjukkan di dalam sejarah dunia ada orang gila yang berani menaklukkan kota benteng yang sangat kokoh hanya dengan keliling dan teriak-teriak. Hanya keliling, teriak-teriak lalu semuanya ambruk. Dan mereka percaya hal itu bisa terjadi. Namun memang dalam catatan sejarah keberdosaan mereka masih tetap ada. Maka kota kedua ketika menaklukkan kota Ai mereka hancur. Kenapa? Karena sederhana sih. Karena keberdosaan mereka kembali lagi. Mari hari ini kita sadar bagaimana kita boleh menjadi umat Allah, mengembalikan panggilan kita sebagai gambaran rupa Allah di tengah-tengah dunia ini di dalam konteks yang sederhana ini. Maka mulai hari ini ketika kita melakukan segala sesuatu, etika kita, maka pertanyaan pertama, sebelum kita kerjakan, benarkah saya mewakili Allah? Benarkah adanya kehendak Allah di dalam hal ini yang saya harus hadirkan? Benarkah kuasa Allah menyertai dalam hal ini? Sehingga ketika saya mengerjakan semuanya ini, kehadiran Allah di dalam hidup saya nyata seperti yang seharusnya manusia selayaknya diciptakan, ditaruh di atas muka bumi untuk menyatakan kemuliaan Allah, untuk mewakili Allah hadir di atas muka bumi ini, memerintah atas seluruh dunia ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Kiranya ketika kita keluar dari tempat ini, biarlah pertanyaan-pertanyaan ini boleh menyertai kita di dalam pertanyaan hidup kita. Bolehkah saya kerjakan ini? Boleh saya kerjakan itu? Pertanyaannya sederhana. Benarkah saya sedang mewakili Allah? Benarkah ada kehendak Allah yang menyertai hal ini? Benarkah kuasa Allah akan hadir dalam kehendaknya? Saya katakan adalah kehendaknya. Sehingga saya benar-benar dinyatakan sebagai wakil Allah melalui hal ini. Jikalau iya, mari kita boleh mengerjakan dengan hati nurani yang tenang, penuh sukacita, penuh kedamaian. Jikalau tidak, kiranya Tuhan boleh menjauhkan kita dari semua yang di depan mata kita. Karena itu berarti kita sedang menarik Allah tunduk kepada yang lain. Dan kita sedang membangkitkan murka Allah. Mari kita berdoa. Berbelas kasihan kepada kami ya Tuhan. Kami orang bodoh yang seringkali tidak sadar bahwa apa yang kami kerjakan itu merupakan satu hal yang fatal dalam hidup kami. Karena kami masih berpikir apa yang kami kerjakan merupakan hal yang sepele. Kami hanya melakukan sedikit kesalahan. Hanya Allah yang terlalu lebay. Allah yang terlalu besar kemarahannya. Mungkin Allah yang terlalu melebih-lebihkan. Tuhan ampuni kami. Di dalam keberdosaan dan ketidakmengertian kami, bahkan kami masih menyalahkan Allah. Kiranya Tuhan boleh menolong kami pada hari ini. Tuhan berikan kepada kami pengertian, berikan kepada kami kesadaran. Sehingga mulai hari ini, ketika kami ingin melakukan sesuatu, ketika ada sesuatu yang harus kami kerjakan, biar kami boleh bergumul lebih dalam lagi. Benarkah kami sedang mewakili Engkau dalam hidup kami? Benarkah ini adalah kehendak-Mu yang harus kami hadirkan melalui diri kami? Benarkah kuasa-Mu akan menyertai ketika kehendak-Mu yang kami amini ini kami hadirkan sebagai wakil-Mu di atas muka bumi ini? Biarlah pertanyaan-pertanyaan ini boleh menyertai hidup kami dan boleh menyucikan hidup kami, boleh memimpin kami semakin hari semakin mendekatkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Sehingga kami jauh daripada keberdosaan kami, di dalam kebodohan kami, di dalam pemberontakan kami, di dalam keengganan kami untuk menundukkan diri kepadamu. Tuhan ampuni kami, kiranya Tuhan boleh menyadarkan kami dan berbelas kasihan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.